Tadi malam aja begadang gitu. Sekarang udah tiba-tiba pagi-pagi harus hadir di tengah-tengah kita. Iya betul. Namun karena berhubung dari kemarin aku lihat dia di sore juga ada, Iya betul. maka pagi juga harus ada betul. ya. Siapa lagi kalau bukan Kak Indah Mutiara kami selaku wakil redaktur pelaksana Detik News. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, Jadi- kantung matanya mencerminkan kerja Mencerminkan kerasnya ya. ya. Iya benar. Kemarin Pak orang pada dapat panggilan jadi menteri. Iya. Terus ini dapetnya panggilan Detik Pagi gitu ya. Ya beda tipis lah ya. Sama-sama acara penting dan Iya. pagi-pagi kan. Beda tipis lah ya. Bedanya pakai bajunya bukan baju kebaya dan rapi gitu ya. Sumpah dari kali kalau ada kayak gini kita boleh pakai kebaya dan juga pakai batik Iya juga nggak dong, sih? biar kesannya- auranya sama. Auranya kayak mau panggilan menteri Iya, gitu iya. ya. Biar kalau tiba-tiba dipanggil udah siap gitu. Jadi kayak tolong HP jangan di silent gitu ya, jangan di ND. Iya, HP betul, jangan betul, di betul, ND betul, gitu betul, ya. Kalau betul. tiba-tiba ditelepon bukan Ready ya? bukan pinjol, bukan ini tapi panggilan jadi Pokoknya menteri. nomor berapapun angkat dulu aja. Kita Iya. nggak pernah tahu. Iya, jadi siapa itu ya. bedanya ya. Kalau mereka ditelepon nomor gak dikenal buat jadi Iya. menteri, kita Iya. telepon nomor gak dikenal pinjol. Atau nggak nawarin KTA. Nah, Betul. Tapi dirimu tadi malam tidur jam berapa kalau boleh tahu? Tidur jam berapa ya? Aduh, Untuk kayak mempersiapkan semua yang beritanya hari ini rilis. jam berapa ya? Udah mau tidur ini tiba-tiba kepikiran lagi, kayaknya sampai ganti hari kayak masih kepikiran menteri baru ini singkatannya apa kira-kira Oh ya? iya, benar. Menko baru ini kantornya di mana nanti Benar. ya? Iya, Kepikiran iya, itu iya, iya. kayaknya. Jadi agak-agak susah tidur semalam. Karena menarik ya, ada beberapa menteri yang ibaratnya baru gitu ya. Yes. Sama ada yang dipecah juga kan. Betul. Oke. Nah sebenarnya di minggu lalu kita ngobrol juga sama Mbak Tiara kan. Iya, iya. Pada saat pelantikan, itu pada saat apa ya kita ngobrol terakhir ya? Masih waktu dipanggil, dipanggil, benar. Oke. Nah ada itu Mbak Tiara udah bilang, ya biasanya menteri itu akan diumumkan sehari setelahnya gitu. Which is harusnya hari ini. Enggak, tadi malam begitu keluar nama-nama menteri aku tuh udah mikir gini. Wah ada yang gak sibuk. tidur nih gitu. Gue Ada cuma yang- ketawa. Ada yang depan laptop sampai pagi nih. Nah ini orangnya sudah hadir di tengah kita ya. Bener-bener. Tapi semalam Ya. nyiapin batik warna coklat juga dong? Enggak? Udah ada di lemari, udah di Udah ada? laundry Jadi gitu kalau ya. ready udah tinggal pergi aja Tinggal gitu ya. berangkat. Iya. Aku suka sih dedikasi itu ya. Oke, Suka sekali. ini kita masih melihat juga kondisi saat ini di Istana Negara seperti apa gitu ya. Dan Betul. tentunya kita masih menunggu tepat di jam 10 nanti di mana acara untuk pelantikan menteri dan juga wakil menteri ini akan segera dilaksanakan. Yes. Oke, tapi kalau misalnya ngobrol sama Mbak Tiara yang ada di sini gitu ya. Prabowo Gibran akhirnya sudah dilantik. Resmi. Apa nih kalau dari Mbak Tiara dan juga redaksi sendiri highlight-highlight yang tentunya perlu untuk diperhatikan? Yes. Terus aja pertama-tama kita juga mengucapkan selamat bertugas gitu ya kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan memimpin negeri ini sampai 5 tahun ke depan gitu kan ya. Tantangannya udah banyak gitu ya, tapi harapan masyarakat juga besar gitu ya. Harapan dan tentu saja optimisme masyarakat itu sekarang ya ada di pundaknya Pak Prabowo dan Mas Ya. Gibran gitu ya. Jadi inilah yang sudah harus menjadi langsung gimana tancap gas di awal ini gitu kan, seperti yang sudah dijanjikan di awal, janji-janji kampanyenya gitu kan, janji-janji bagaimana memperbaiki nasib dan hidup rakyat gitu, dan itu juga sempat disinggung di pidato perdananya Pak Prabowo sebagai presiden gitu ya. Ya. Langsung gitu kan mengungkap bahwa bagaimana ya kita tidak bisa menutup mata, masih ada kondisi masyarakat yang belum sejahtera gitu kan. Masih ada kondisi-kondisi yang misalkan korupsi, kolusi itu masih ada, tidak bisa menutup mata gitu kan. Dan para pemimpin yang harus bekerja keras untuk itu, karena pemimpin itu bekerja untuk rakyat, bukan untuk kerabat, bukan untuk diri sendiri gitu. Itu setidaknya pesan-pesan yang dinyatakan Pak Prabowo di pidato perdananya sebagai presiden. Dan kemudian kita bisa lihat gitu ya, tidak ada, sepertinya kayak tidak ada jeda di satu hari kemarin itu ya. Padet Pak Prabowo ya, padet langsung setelah dilantik, kemudian ada menyapa para masyarakat gitu yang sudah menunggu, kemudian ada pisah sambut dengan Pak Jokowi gitu, mengantar Pak Jokowi ke Halim, langsung kemudian menerima tamu-tamu negara dari pemimpin negara sahabat kan datang ya ke pelantikan. Lalu ada courtesy call satu persatu, malamnya langsung gala dinner pertama tuh ya, langsung hari pertama menjabat ada gala dinner, dan langsung setelah itu pengumuman susunan kabinetnya. Dan itu pun juga langsung digas juga, hari ini langsung pelantikan, pagi pelantikan menteri, siang pelantikan wakil menteri, besok itu pelantikan kepala badan, Wow. hari Rabu itu sidang kabinet perdana. Baru kemudian setelah itu para anggota kabinet akan ikut
pembekalan retreat ya di Akademi Militer Magelang gitu. Jadi benar-benar minggu yang padat untuk Pak Prabowo, Gibran dan juga jajaran kabinetnya gitu ya. Segala hal baru ada pekan ini pasti gitu kan ya. Menteri baru, ada yang posisi baru, ada yang belum dapat kantor gitu kan. WFH dulu ya. Iya, WFH. kayak baru. apa? Koalisi baru. Koalisi baru. Nah, itu juga yang menarik melihat dengan kabinet yang diumumkan kemarin gitu kan ya. Mulai jadi sorotan gitu kan. Misalnya ada posisi-posisi baru tadi gitu kan. Misalkan Menko sekarang ada 7 gitu kan. Menko ada 7. Coba Aryo 7 Menko itu. Yes. Aku tuh masih mencoba untuk memahami ya. Susunan-susunan dan nama-nama Banyak yang banget. yes, apalagi mungkin kalau kita bilang di tahun ini kayak banyak sekali nama-nama yang fresh dan baru ya. Ya, ada Menko baru, ada kementerian-kementerian yang dipecah gitu ya di pemerintahan Pak Prabowo Gibran gitu. Kemudian ada juga daftar wakil menteri yang kemarin diumumkan gitu kan. Ada yang wakil menterinya 1, ada yang 2, ada yang 3 gitu. Jadi memang rame banget kemarin di istana. Hari ini juga sepertinya lebih rame karena untuk pelantikan kan selain menteri yang dilantik ada keluarganya juga ya, betul. gitu. Jadi lagi momen rame-ramenya nih di istana Oke, kayaknya. sedikit tadi disampaikan bahwa ada benar terjadi gitu ya, wakil menteri itu ada 1, 2, 3 gitu ya. Kemana nama Raffi Ahmad dan juga Yovie Widianto? Sepertinya tidak mencuat, tidak keluar sama Hanya sekali. diminta ide-idenya aja mungkin. Oh. Atau gimana Nah, mungkin Mbak Tiara? Ya kemarin juga sempet waktu Hambalang Retreat pekan lalu juga sempat disinggung tuh kan yang hari pertama menteri, hari kedua wamen gitu. Kemudian pas hari kedua juga nggak muncul tuh nama-nama tersebut. Sempat ditanya ke salah satu peserta Hambalang Retreat, infonya adalah memang seperti Gus Miftah, Mas Raffi Ahmad gitu ya, Mas Yovie itu ada posisi lain atau ada tugas khusus yang lain gitu. Nah itu yang memang belum diketahui gitu kan. Kemarin kan memang baru menteri, wakil menteri dan yang setingkat di kabinet ya. Mungkin yang kepala badan itu belum diumumkan gitu. Jadi memang diketahui Prabowo juga Pak Prabowo itu membentuk beberapa badan baru informasinya gitu ya. Nah, tapi fixnya apa tentu saja kan harus nunggu pengumuman gitu. Apakah mungkin akan langsung diumumkan besok saat pelantikan gitu ya. Tokoh-tokohnya datang atau gimana nanti kita lihat. Betul, yang pasti minggu ini akan jadi minggu yang padat sekali untuk Pak Prabowo ya. Sesuai dengan lagunya kan? Ah, betul. Oke gas. Oke, gas Ayo bener. tuh orang kita gas. Betul, Gitu. Mbak Tiara. Tapi kan kalau misalnya melihat kemarin situasi pelantikan gitu ya, ketika Pak Prabowo dan juga mungkin ada pengantaran juga Pak Jokowi gitu ya, ini terlihat sekali suasana yang sangat berbeda dari biasanya, dari kebiasaan yang mungkin kalau sebelum-sebelumnya kaku, sebelum-sebelumnya mungkin kayak diem, adem, anyem gitu ya. Kalau sekarang tuh lebih terasa hangat, lebih terasa perbedaannya sekali gitu. Karena memang kalau dilihat kan pada prosesi ini fresh sekali yang barusan Aryo sempat sampaikan gitu ya. Dan mungkin kalau Mbak Tiara sendiri melihat proses pelantikan presiden yang baru gitu ya, dan wakil presiden kemarin dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya itu seperti apa sih Mbak? Ini menanyakan saya jadi seakan-akan saya udah melihat banyak pelantikan presiden gitu ya. Iya, tapi kan terasa dirimu tuh attach banyak ya. Begitu. Kan? Soalnya kelihatan banget dari kemarin tuh ketawa-ketawa ya. Perempuan sekecil ini sudah dipaksa untuk menonton dari kecil pelantikan-pelantikan ya. Iya. Iya. Ya kalau misalkan memang kalau prosesi pelantikan itu biasanya memang resminya prosesinya udah ada gitu ya secara sidang paripurna gitu. Tapi memang ada momen-momen yang jadi perhatian saat proses pelantikan kemarin gitu. Seperti yang kita sudah tahu juga kan memang transisi antara dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo tuh sangat lumayan smooth gitu ya, sangat smooth maksudnya Pak Prabowo juga menteri dari kabinet Pak Jokowi gitu. Kemudian juga setelah Pak Prabowo dinyatakan sebagai presiden terpilih gitu ya, menang Pilpres, proses transisi itu sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu gitu kan ya. Jadi sampai ke hari H pelantikan pun mungkin ya sudah banyak inilah ya momen-momen yang disiapkan bersama juga gitu. Jadi mulai dari kita lihat bagaimana kemarin kan memang Pak Jokowi sampai duluan gitu kan. Terus Pak Prabowo juga sempat menyambut Pak Prabowo menyambut Pak Jokowi gitu kan. Kemudian saat
di sidang paripurna, kalau itu memang udah momennya ya pembacaan sumpah, kemudian ada pertukaran kursi, tapi ada momen-momen juga seperti eh, ada chant terima kasih Pak D Jokowi gitu kan ya. Kemudian ada momen-momen saling hormat gitu ya, saling senyum lebar antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu ya. Dan sampai ketika sudah selesai pun juga Pak Prabowo bisa sambut mengantar Pak Jokowi sampai ke Halim gitu. Sampai ke Halim untuk balik ke Solo. Jadi memang itu juga momen-momen yang saya yakin juga sudah disiapkan gitu ya oleh kedua belah pihak dan orang sekitarnya. Jadi momen ini ada momen smoothnya, ada momen penyambutannya, ada juga momen perpisahannya. Atau mungkin juga momen hangat seperti ini sesuai dengan apa yang disampaikan di pidatonya Bapak Prabowo ya, bahwa ya sekarang ini Indonesia tuh udah balik lagi jadi satu lagi nih, udah gak ada kubu-kubuan lagi, udah kita bareng-bareng aja untuk Indonesia yang lebih baik gitu ya. Jadi salah satunya ditunjukkan dengan ya Bapak Prabowo yang mengantarkan Bapak Jokowi juga untuk kembali ke Solo gitu kan. Ini yang menarik lainnya adalah ketika kita melihat bahwa banyak kementerian dipecah, Menko nambah, kemudian wakil menteri tuh ada 3 tuh, kalau nggak salah dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, sama BUMN. Tepat sekali Bener ya Aryo. Aku tuh Sudah hafal Luar biasa Aryo dalam semalam. Pak, tapi aku penasaran, kenapa sampai tiba-tiba jadi banyak banget? Apakah memang ini sengaja dilakukan untuk percepatan Indonesia Emas 2045 gitu ya? Memang harus digas aja terus gitu? Atau apakah ini bagian dari bagi-bagi kue nih Mbak? Karena ya seperti yang kita tahu sekarang bahwa semuanya gabung nih, guyup nih. Ya berarti pembagiannya harus juga lebih banyak dong berarti gitu. Iya betul. Tadi beberapa kementerian memang punya wakil menteri lebih dari 1 ataupun lebih dari 2 gitu ya. Kalau misalkan seperti kita lihat 3 kementerian itu, misalnya Wamenq, BUMN dan juga Kementerian Luar Negeri, itu memang sebelumnya ada sejarahnya punya Wamen 2 gitu ya sebelumnya. 3 itu sama-sama punya Wamen 2 gitu. Jadi memang memang bebannya cukup banyak gitu ya. Beberapa kementerian itu memang adalah kementerian yang loadnya besar lah kira-kira gitu ya. Misalkan seperti kalau dulu Kemenq mungkin ada pembagiannya gitu kan. BUMN juga biasanya ada pembagiannya, misalkan Wamen ini yang bidang apa, Wamen ini bidang apa gitu. Menteri Luar Negeri juga gitu, biasanya ada pembagiannya untuk wilayah-wilayah mana atau ke bidang apa gitu, ada gitu. Nah, jadi secara sejarah memang ada beberapa kementerian yang punya wamen dan wamennya lebih banyak. Nah, tentang bagaimana ini menjadi 3 gitu ya, mungkin ya presiden punya strategi-strategi itu sendiri lah. Bagaimana tadi supaya bisa mempercepat tujuan-tujuannya gitu ya, supaya bisa mungkin jangkauannya lebih luas lagi gitu kan. Tapi ya kita juga tidak bisa memungkiri itu tadi, bahwa memang pemerintahan ini kan juga tadi ya didukung oleh koalisi yang besar gitu, dapat dukungan dari banyak pihak gitu. Dan sebenarnya ya itu pun terlihat gitu, mau tidak mau itu juga terlihat di representatif dari kabinetnya ini kan, misalkan ada perwakilan dari parpol-parpol yang mendukung gitu, ada perwakilan juga dari misalkan berbagai komponen masyarakat gitu, semuanya terwakili gitulah kira-kira gitu. Jadi itu tadi dia, pasti pemerintahan ada strategi-strateginya sendiri, bagaimana semua bisa dirangkul. Dari tadi kan ada yang politisi backgroundnya, ada yang pengusaha, ada yang akademisi, ada yang profesional, ada yang musisi, ada yang olahragawan gitu kan. Tapi kalau misalnya ini kan kita juga harus melihat misalkan backgroundnya mereka masing-masing dan posisi mereka cocok gak nih gitu kan. Jadi jangan sampai juga bukan kabinet ini hanya misalkan oh ya kursinya ini jatah siapa, tapi ada juga orang-orangnya juga tuh sesuai backgroundnya. Kita juga ngelihat backgroundnya mereka apa gitu. Jadi pun nanti ketika bertugas gitu ya, ketika menjalaninya bisa sesuai. Dan harapannya adalah ketika memang menjadi lebih banyak gitu ya, tugasnya juga bisa menjadi lebih tersampaikan dengan tepat dan baik gitu ya. Dan diharapkan juga untuk kebutuhan Indonesianya juga lebih tepat. Mbak, tapi kalau misalnya kita berbicara ini kan jadi agak gemuk gitu ya, perannya banyak. Apakah akan menjadi pasukan yang kuat ke depannya dalam menjalani tugas-tugasnya, atau justru dirimu melihat akan ada keseruan yang berbeda di dalamnya?
ya itu harapan kita semua ya pasti ya gitu, bahwa ini juga bisa berjalan kuat, solid terutama gitu ya, kuat, solid dan bisa berjalan bareng-bareng gitu. Karena tentu saja makin besar kan juga ya pasti makin susah dong ya gitu ya, Kepalanya banyak gitu kan. Nah makanya mungkin juga kesolidan ini salah satu yang ingin dibangun juga mungkin ya Prabowo Gibran di kabinetnya, makanya sampai kemarin ada Hambalang retreat dulu, nanti ada lagi di Akmil Magelang gitu ya, karena mungkin butuh proses untuk menyamakan tuh tadi bagaimana visi misi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu ya sampainya sama ke para pembantu-pembantunya di kabinet gitu. Jadi memang visinya sama, tinggal bagaimana para menteri dan wamen ini kemudian mengeksekusinya di lapangan. Nah ini dari sekian banyaknya menteri dan juga wakil menteri yang saat ini terpilih begitu ibaratnya. Ini sebenarnya masih ada nama-nama, masih banyak lah nama-nama dari pemerintahan Bapak Jokowi. Kemudian ada juga di pemerintahan sekarang. Ini apakah kemudian masih dengan kata lain masih ada campur tangan dari Bapak Jokowi sendiri pada pemerintahan yang sekarang? Atau seperti apa sih Mbak Tira melihatnya? Iya emang benar. Jumlahnya cuman lumayan banyak menteri ataupun wakil menteri dari kabinet Pak Jokowi yang lanjut ke kabinet Pak Prabowo gitu ya. Sebelumnya ini juga sempat disebut bahwa ya ini kan bentuk menyatakannya adalah ini bentuk keberlanjutan gitu, keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Karena gitu ya. Sekarang tuh sustainable ya, biar lanjut gitu. Biar kayak nggak kepotong di tengah-tengah atau nggak berubah di tengah-tengah gitu kan. Tapi sebelumnya juga misalkan kalau kita merunut gitu ya, ke misalkan pernyataan-pernyataan Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi sempat tuh di salah satu acara saat ini pidato gitu ya, dia menyatakan saya dianggap ikut-ikutan ya, saya nggak ikut-ikutan gitu, saya nggak ikut-ikutan, kabinet itu hak prerogatif presiden terpilih Pak Prabowo gitu ya. Tapi ya kalau saya ditanya ya saya jawab, saya ditanya orang ini gimana nih Pak, ya saya jawab gitu. Tapi saya nggak ikut-ikutan. Nah kira-kira pernyataan Pak Jokowi seperti itu gitu. Jadi ya tahu apakah memang yang nama-nama ini juga bagian dari Pak Prabowo nanya gitu, ini gimana nih gitu, nggak tahu juga kita. Tapi ini berarti belum wakil menteri belum ya? Nanti istirahat dulu bentar ya. Banyak soalnya padat banget. Tadi aja udah rame kan, sampai dibacain satu-satu. Kalau wakil menteri sekalian nanti kita breaknya 1 jam. Kasihan yang bacain. Kita breaknya 1 jam nanti kalau dibaca sama wakil menteri. Mbak, tapi kalau dirimu melihat tadi prosesinya seperti apa Mbak? Mungkin ada komentar. Prosesinya ini ya hikmat gitu ya. Terus kekompakannya udah lihat dari dasi biru mudanya gitu. Kayaknya ini apakah ini akan jadi khas terus ya ke ini acaranya Pak Prabowo, kan dari kemarin gitu semua ada dress code-nya kan. Kertanegara awalnya sempat batik, terus sempat putih, tadi terus malam waktu tadi malam batik coklat, sekarang dasi biru gitu. Apakah berikutnya ada dress code? Wah, menterinya mesti siap-siap nih. Mesti lengkap nih di rumah. Harus lengkap semua ready gitu. Tapi jujur buat aku sendiri sih seneng ya, karena aku termasuk orang yang suka banget sama dress code. Yang color coordinated tuh gue suka banget. Jadi kalau misalnya kayak sekarang nih tiba-tiba menterinya semuanya disamain kompak gitu ya, dasinya kompakan gitu ya. Buat aku tuh ngeliatnya jadi kayak oh ya udah ini hal-hal simple tapi bisa menunjukkan kekompakan aja bahwa kita satu tim, kita sama-sama, udah gak usah dibeda-bedain gitu, ibaratnya kayak gitu sih. Ya kalau dulu kan Pak Jokowi juga beberapa sempat ada tuh dress code kan, seringan baju putih gitu kan ya. Misalnya pas dipanggil pakai baju putih atau misalnya pakai batik atau ada yang pakai jas atau pernah dulu pakai jaket. Jadi memang sebenarnya dress code di acara pemerintahan atau momen-momen penting ini juga jadi sesuatu yang spesial gitu ya, tapi juga menarik gitu buat diberitain pun menarik. Benar, betul. Nah kira-kira wakil menteri apakah menggunakan biru muda juga atau penasaran juga kita kepo nanti ya. Penasaran juga apakah bakal pakai dress code yang sama atau beda atau gimana nanti. Ini tapi Mbak, apakah itu menjadi awal langkah teman-teman yang lainnya setelah ini? Maksudnya dress code itu menjadi kewajibankah biasanya kalau udah kayak gini?
ke depan Bisa depannya. siapa tahu anak buahnya Pak Prabowo gitu ya udah dilantik jadi mengikuti jejaknya gitu ya. Habis ini mungkin pingin di kementeriannya juga. Oke, kita pakai dress code ini ya. Siapin aja dulu bajunya dari Siapin sekarang dulu kalau kayak semua gitu ya. bajunya. Wardrobe-nya diperbanyak dulu kalau Berasa gitu. kayak Hogwarts ya. Iya, Jadi lumayan. masing-masing tuh ada nanti kementerian apa warnanya apa gitu sesuai dengan warna yang ditentukan. Iya, Menarik iya, sih. iya, Oke, berarti kita sudah dilantik para menteri kita. Iya. Biasanya tuh kalau udah kayak gini, kapan mereka akan mulai bekerja nih, Mbak? Oke, jadi biasanya setelah pelantikan ini kan dan nanti siang masih ada pelantikan wamen. Habis ini biasanya ada serah terima jabatan, sertijab di kementerian masing-masing gitu kan. Nah, menariknya ini nanti kalau misalnya nanti sertijabnya kayak ada sebelumnya satu kementerian yang dipecah 3 gitu ya, kayak Kemendikbudristek Dikti gitu ya. Jadi sertijabnya ke 3 menteri gitu. Sertijabnya ke 3 menteri karena Kemendikbudristek Dikti itu dipecah 3. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, baru namanya tuh. Dan yang ketiga adalah Kementerian Kebudayaan. Jadi dipecah, jadi sertijabnya gitu ya, Pak Nadiem sertijabnya ke 3 orang gitu. Ada juga yang kalau misalkan yang Menko baru gitu kan ya, sertijab sama siapa sebelumnya? Belum ada iya kan, gitu juga. kan. Ada dong. Benar gitu-gitunya kan. Dari yang sertijab ke banyak, satu lagi sertijab sama siapa saya? Kan saya baru ya. Iya, 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 dan ini terlihat juga ya detikers proses yang tadi juga gitu ya. Nanti kita akan jam berapa berarti Mbak untuk wakilnya? Wakilnya belum ada informasi, tapi kayak emang pasti setelah makan siang ya, karena ini biasanya kan tadi setelah pelantikan Pak Presiden dan juga tamu-tamu akan memberikan ucapan selamat ke para menteri gitu kan. Tadi memberi ucapan satu-satu dan biasanya memang ada ya momen-momen mereka santai ngobrol-ngobrol gitu kan. Apalagi mereka juga bareng keluarga gitu kan. Siapa tahu foto-foto bareng dulu gitu kan di istana rame-rame tadi. Mumpung ada kesempatannya gitu ya. Bener. Ini juga sebenarnya ada yang menarik nih karena kan pembagian menteri-menteri ini lumayan cukup baru di mata aku sendiri gitu ya dengan semakin banyak yang ini. Ini ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, which is ada Bapak Pratikno. Tapi kemudian ada juga Menteri Kebudayaan yaitu Fadlizon. Ya, Menteri Kebudayaan itu kan itu pecahan kan dari Kemendikbudristek Dikti gitu ya. Bahwa tadinya kan memang kebudayaan tuh bagian dari si kementerian itu dipecah 3 kan. Jadi ada Menteri Kebudayaan, ya itu kan bisa jadi kita juga masih melihat struktur pembagiannya nanti siapa yang di bawah Menko ini. Teman kalau Kemendikbudristek Dikti sebelumnya kan juga di bawahnya Menko PMK, jadi harusnya sih sama. Oke. Ya ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan sebenarnya dalam otakku karena ada kayak takutnya overlapping aja gitu pekerjaan-pekerjaan yang harus diemban oleh para menteri kita di sini ya. Karena lumayan agak banyak nih. Banyak kali banget Ya, ya. dan ini juga jadi salah satu challenge-nya juga kan beberapa kementerian, terutama misalnya kementerian baru itu kan dia juga membutuhkan dasar aturan baru untuk nanti berarti di bawah dia ada misalkan direktorat jenderal apa, direktoratnya apa, pembagiannya apa, itu teknisnya lah ya. Cuman itu memang sesuatu hal yang ya faktanya nanti begitu. Atau misalnya yang dipecah pembagian ASN-nya gimana gitu kan. Itu juga pasti nanti teknisnya akan ada proses-proses demikian yang harus dilewati. Oke Mbak, tapi kalau dari kemarin kita tidak mendengar kabar tentang IKN nih Mbak. Maksudnya apakah mereka akan beberapa di antara mereka bekerja di sana atau gimana sih Mbak sebetulnya? Nah, kita juga masih menunggu gitu ya. Belum ada sih informasi apakah misalkan Pak Prabowo akan saya ikut bolak-balik juga gitu ya. Atau misalkan apa nanti menteri mana yang memang diberi tanggung jawab khusus untuk apa namanya? Di sana gitu ya. Pembangunan dan pengembangan IKN gitu. Tapi sebelumnya kalau kita merujuk ke pernyataan Pak Prabowo sebelumnya gitu ya, sebelum dilantik gitu kan menyatakan ya pasti akan kita lanjutkan. Waktu itu kan Pak Prabowo juga bareng-bareng sama Pak Jokowi kan di IKN gitu ya, pasti akan kita lanjutkan gitu. Dan saat ini memang walaupun sudah ada undang-undangnya ya kan memang resminya ibu kota pindah ke IKN itu ketika Kepres ditandatangani gitu. Ya, jadi memang saat Pak Jokowi kemarin Pak Jokowi belum tanda tangan Kepresnya gitu, dan Pak Jokowi memang menyatakan itu ada nantinya ya di wewenangnya Pak Prabowo akan kapan menandatangani Kepres IKN itu.
gitu. Oke. Oke. Karena sempat agak jadi pertanyaan banget gitu ya buat para netizen ketika melihat kemarin di pidatonya Bapak Prabowo tidak dibahas sama sekali nih mengenai IKN. Ditambah lagi mengenai gonjang-ganjing yang mengatakan bahwa bisa jadi nanti ibu kota negara kita tuh ada dua gitu ya. Ada yang sempat bilang juga Iya, kan iya, antara iya, di iya, IKN iya. atau juga di Jakarta. Nah itu kemudian menjadi pertanyaan juga bagi publik karena ya mungkin untuk beberapa teman-teman ASN saat ini harus udah persiapan kali ya. Ya, Berhubung jaga-jaga ya. iya udah jaga-jaga bener. Teman-teman aku juga soalnya yang dari ASN tuh udah ada keluar nama-namanya yang memang akan dipindahkan apa segala. Tapi masih menjadi pertanyaan kapan ya. Karena katanya kalau misalnya ya belum ada kehidupan ibaratnya gitu ya. Belum ada supermarketnya, belum ada apanya. Maka belum bisa dipindahkan katanya Betul. gitu kan. Disesuaikan dulu ya di sana ya. Tapi kalau misalnya mendengar tadi pernyataan Mbak Tiara juga karena belum ada prosesi penandatanganan ya kemungkinan besar akan ada di Jakarta aja dulu untuk menjalani tugasnya yo. I see. Ya. Mbak, kalau untuk para staf-staf khusus gitu tuh kita akan dapat informasinya kapan ya? Apakah setelah dari pelantikan menteri dan juga wakil menteri ini baru kemudian akan dibahas ke sana atau seperti apa, Mbak? Mungkin setelah ini ya, karena kalau sepanjang pengalaman sejauh ini staf khusus sih sebenarnya tidak ada proses pelantikan yang khusus gitu oleh Oke. presiden gitu ya. Biasanya penunjukan atau misalkan memang kalau staf khusus ini di bawah kita juga lihat gitu apakah nanti dia akan dibawa under KSP misalkan atau gimana, kita juga masih harus melihat itu. Dan apakah nanti nama-namanya apakah ada staf khusus bidang-bidang tertentu. Nah, itu kita juga masih mencari informasinya nih gitu. Apakah nanti akan diumumkan di pekan ini ataupun nanti menyusul gitu. Kita lihat aja. I see. Masih menunggu ya. Ini juga yang menarik adalah karena ada beberapa deretan nama-nama Sri Kandi yang kemudian masuk kabinet merah putih Prabowo Gibran. Ini termasuk terhitung cukup banyak ya sebenarnya tahun ini ya. Lumayan ada beberapa gitu ya kita lihat gitu kan, ada nama-nama yang udah cukup bikin kaget sejak awal kan kayak Bu Veronica Tan gitu Itu kan. juga. Ya ramai banget. Ternyata Bu Vero posisinya sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan anak gitu, nanti akan membantu Bu Arifah sebagai menterinya. Kemudian yang lain posisi Menteri Perempuannya ada Bu Mutia Hafidz. Iya. Oh ya Mbak Mutia itu kan sebagai Menteri Komunikasi dan Digital sekarang. Nama kementeriannya pun baru itu ya. Bener, aku diubah. dengar pas baca langsung, oh kok beda. Yes. Kita pun juga pas dengerin ulang tadi namanya beda gitu. Iya. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital. Kemudian ada juga dari Bu Widya Menteri Pariwisata. Betul. Gitu kan. Kemudian ada juga Bu Sri Mulyani Menteri Hat-trick. Keuangan gitu ya. Bu Yes. Menteri Keuangan 3 era presiden gitu ya. Kemudian ada tadi baru 4. Bu Rini Bu ya? Rini. Bu Rini sebagai Menpan Pendayagunaan RB. aparatur Itu juga negara. dia sebelumnya ada dari internal Kemenpan RB juga. Wamennya ada lagi yang lain kan tadi selain Bu Veronica Tan, ada juga beberapa yang lain gitu Ibu Stella kan. Christie sih salah satu yang menarik perhatian publik juga begitu ya, Bu profesor. Profesor gitu kan. Ini menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya, Yes. yang dipecah tadi ya. Yang dipecah. Ada Bu Ripka Haluk dari Papua gitu kan. Kemudian ada juga Wamen Ekonomi Kreatif, ada juga tuh yang kemarin namanya baru muncul gitu kan. Iya. Ibu Iren Umar ya. Jadi para perempuan ini juga di berbagai bidang gitu, berbagai bidang gitu, bukan cuman biasanya kan Kementerian Perempuan aja gitu kan ya, atau beberapa pos tertentu yang biasanya perempuan ini tersebar gitu ya, para Sri Kandi ini di pos-pos kabinet. Bahkan tadi ada sains dan teknologi perempuan itu kayak agak familiar ya, maksudnya agak-agak unik sekali ya bisa ada di situ. Aku sih excited ya. Iya, menarik ya. Maksudnya ada nama-nama yang kita kenal begitu ya. Kemudian masuk ke jajaran para menteri dan juga wakil menteri yang ya tentunya pasti sudah melalui banyak sekali pertimbangan. Untuk job desknya sendiri Mbak, itu tuh berarti kan tahun ini otomatis ada yang bertambah, maka ada yang berbeda juga. Itu tuh sebenarnya ditentukan sama Pak Prabowo kah sebagai presiden atau sebenarnya seperti apa sih? Tentu saja pasti dari Pak Prabowo sebagai presiden gitu ya, pasti ada pertimbangan. Tadi kan saya dengan misalnya ada yang memecah atau digabung gitu ya, berarti kan job desk-nya ada yang dibagi-bagi gitu kan, atau yang memang secara khusus diberi job desk untuk fokus di bidang tertentu gitu ya. Harusnya nanti misalnya job desk itu gitu kan akan disusun, ada dasar aturannya terbaru gitu, bagaimana pemecahannya supaya tepat gitu atau persis. Karena kayak tadi kita lihat juga kan ada
beberapa nama kementerian yang juga diubah gitu. Yang sepertinya sama kayak tadi Kominfo jadi komunikasi dan digital. Apakah misalkan ada perubahan juga job desk-nya akan fokus lebih kemana gitu kan? Atau misalkan seperti ada kementerian yang dipecah juga kan, kayak kalau dari Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan gitu kan. Itu kemudian jadi ada khusus, ada Menteri Hukum, ada Menteri HAM, ada Menteri Imigrasi gitu. Jadi ada dipecah-pecah gitu kan. Nah, berarti kan itu tugasnya akan lebih spesifik gitu kan, lebih spesifik. Jadi kita lihat juga nanti misalkan pasti biasanya kalau dasar aturannya dirilis kelihatan nih pembagiannya jadi lebih jelas gitu. Menteri ini yang ngurus apa, menteri ini ngurus apa. Selain kita melihat dari whole-nya dari nama kementeriannya dulu gitu. Satu lagi yang menarik dari tadi pelantikan menteri adalah munculnya Bapak Luhut Binsar Panjaitan begitu ya. Pak Luhut is back. Opung is back. Tapi bener, soalnya netizen juga komentarnya sama. Pak Luhut menteri apa ya? Kok ada di barisan pelantikan menteri gitu? Loh, King Luhut ada ikutan dilantik jadi apa dia gitu? Sabar, kaget ya. Ini wajah jadi selalu ada kejutan tiap hari. Tadinya dipikir udah oh ya nama menteri samalah kayak kemarin gitu. Tiba-tiba jeng Pak Luhut dateng gitu kan. Awalnya kita juga sempat apa karena undangan tadi ya. Kita sempat mikir apa karena undangan memang diundang untuk hadir. Ternyata biasanya undangan kan di pinggir ya. Ini beliau ke tengah ke arah yang mau dilantik gitu kan. Jadi kan wah dilantik jadi apa nih? Ternyata beliau dilantik jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Oke. Gitu. Ini tuh jabatan yang sebelumnya sudah ada atau ini jabatan baru nih Mbak? Sebelumnya pernah ada posisi atau lembaga yang mirip kalau nggak salah Komite Ekonomi atau apa ya persisnya ya. Cuman untuk saat ini namanya adalah Dewan Ekonomi Nasional gitu. Jadi kita juga masih menunggu penjelasannya nanti gitu ya. Tentang posisi Dewan Ekonomi Nasional ini, kenapa Pak Luhut ditunjuk atau misalkan siapa nanti jajaran yang juga akan mendampingi Pak Luhut gitu. Kita akan masih menunggu penjelasannya. Aku senang karena Opung udah sehat dan bahkan kembali ada di situ ya. Jadi wow. Ini komentar-komentar netizen juga gak kalah menariknya. Lord Luhut beneran Lord. Presiden udah ganti, dia tidak tergantikan. Gitu. Ada ucapan selamat juga, selamat bertugas kembali Opung Luhut Binsar Panjaitan. You are the best gitu katanya. Dikirain udah mau pensiun ya, ternyata kembali lagi. Jangan sedih ya. Aku hadir kembali. Aku hadir kembali. Karena di masa pemerintahan Presiden Jokowi sendiri, Luhut ini tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, dan terakhir menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Indonesia. Dan pernah juga ditunjuk dalam berbagai tugas-tugas strategis lainnya juga ya. Iya. Ada Satgas ini Pak Luhut. Iya. Ada ini badan ini Pak Luhut ketika pandemi gitu. Juga Pak ada Luhut Pak Luhut. juga peran Pak Luhut sangat terasa. Aduh, menarik sih. Menarik sekali dan aku sebenarnya gak sabar untuk melihat juga momen nanti mungkin setelah makan siang gitu ya pelantikan dari wakil-wakilnya seperti apa. Karena di nama-nama wamen juga banyak yang menarik kan. Iya, benar. Tadi ada Bu Vero, ada siapa Mas Giring, mau dilantik. Isyana Bagus Oka juga buat aku cukup menarik ya. Mbak Isyana, Mas Taufik mungkin mau smash di istana. Enggak sampai smash ya. Tapi badminton akan dijadikan satu kegiatan baru mungkin ya olahraga. Ayo sih. Nah, siapa mau ini badminton bareng gitu. Udah ada grup-grup olahraganya jangan-jangan di kabinet. Loh, justru biar menteri dan juga menteri kita lebih sehat kan. Detik pagi juga sering badminton, kalau misalnya mau diajakin kita bisa. Mbak Tiara mungkin siapa tahu mau ikutan badminton barengan kita. Bersama Detik Pagi dulu aja gimana? Oke. Kita smash pakai angle. Di Kemenpora nanti. Mas, kita tuh malu kita main aja. Kita jadi supporter aja nggak apa-apa. Wawancaranya di lapangan. Iya. Nggak suka sama pertanyaannya di smash. Nanya macem-macem. Saya tim Hore aja kalau gitu ya, daripada saya malu-maluin. Bener. Kemarin sih terakhir kita main badminton di hari Jumat kemarin persis. Siapa yang kalah? Ariel. Pantesan Mbak emang dia gak mau diajak main badminton karena dia kalah. Dengerin ya. Apa tuh? Ini jujur ya, kemarin di hari Jumat itu gue beneran main sendirian. Padahal gue mainnya tuh ganda bareng sama Putra. Tapi kalah kan? Kan ada menangnya, ada kalahnya. Tapi di momen itu kenapa gue main sendirian? Karena Putra udah muak main sama gue. Dia udah capek, jadi dia kayak aku gak usah gerak aja, aku diam aja gitu. Betul, tapi yang pasti sekali lagi aku mengucapkan selamat dan selamat bertugas ya. Sampai 2029 panjang perjalanannya dan semoga
ya akan ada banyak kita dapat acara dari teman-teman yang lain. Amin, 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 amin. Iya karena padat biasanya Detik tuh ya. Kalau udah ada begini-begini, tiba-tiba jadwal Aryo, Detik pagi tuh padat Mbak. Tiba-tiba ada muka Aryo di berbagai kementerian ya. Langsung ya datang habis ini ya. Yang mana. Masalahnya Mbak, menteri-menteri yang kemarin sering pakai aku diganti semua. Saatnya menjaring Refreshment Bener. ya Mbak. klien baru. Bener. Mendekati yang baru. Coba dilihat wajah-wajahnya, dihafalin dulu Iya, nama menterinya. Ternyata saya punya relasi bersama Pak Maman. Jadi Pak Maman tuh ada istrinya itu dulu mantan bos saya. Jadi Oh, saatnya yes. kita berkenalan. It's time for you to Langsung. shine. Iya Oh, betul. Di momen ini Kita ya. ketemu ya. sama- Apalin dulu ya. Satu lagi deh dikit aja ya, karena ternyata ini ada artikel yang cukup menarik dari Detik.net ya. Iya. Kita agak nyebrang dikit. Tapi ini ngomongin tentang strollernya Bobby Kartanegara. Kan banyak pertanyaan itu strollernya apa, Ini mereknya, kucing yang bikin salah fokus ya. mereknya apa. Coba Ternyata apa yuk pet strollernya mereknya Upa Pets. harganya? Nah, kalau ditanya harganya berapa, jadi untuk jenis X-Go ini ada 3 varian warna, black, army green, dan apricot beige Jualan ya. stok. Bener, bisa nampung beban sampai dengan 30 kg. Siapa? Kucingnya gak sampai 30 kg. Bener, makanya aman ya, jadi bisa pakainya lama ya. Oh betul. Gitu. Jadi informasi harga stroller yang digunakan Bobby ini bervariasi. Mhm. Antara 6 juta sampai 16 juta rupiah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Komentar-komentarnya tuh juga gak kalah menariknya. Ah. Kayaknya stroller Bobby lebih mahal daripada Miyoku deh gitu. Bagus banget stroller kamu Bob. Buset deh. Oh ini SKSD Bob. Manggil lo dari Tapbob. bestie. Iya. Betul. Udah kayak temen banget ya. Bener. Tapi sebenarnya cerita Bobby tuh kayak cerita FTV ya. Kenapa? Ya kayak kan ceritanya katanya kucingnya itu masuk ke tempatnya Pak Prabowo, Iya, terus kayak benar. bolak-balik udah diusir, terus ya udah deh aku angkat kamu jadi anakku. Kan kayak FTV ya. Iya, nggak apa-apa.